Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 15 Februari 2024. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau memberkati dan melindungi kami dan menyertai kami. Dan sekarang di hari yang baru ini, biarlah Tuhan yang boleh memperdengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari pemilu membuat salah satu jari tangan seluruh rakyat Indonesia berwarna biru. Tinta biru kemudian menjadi sebuah tanda bahwa seseorang sudah mengikuti pesta demokrasi rakyat. Sayang sekali video ini direkam ketika saya belum mengikuti pesta demokrasi, sehingga saya tidak bisa menunjukkan tinta biru saya. Nah, oleh sebab itu tidak heran ketika kemarin ada begitu banyak tempat-tempat makan yang menawarkan diskon hanya dengan menunjukkan tinta biru yang ada di salah satu jari tangan kita. Tinta biru menjadi salah satu pertanda bahwa kita warga Indonesia. Tinta biru menjadi salah satu penanda bahwa kita bertanggung jawab akan masa depan bangsa ini. Jika tinta biru menjadi sebuah pertanda bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang baru saja mengikuti pesta demokrasi, maka teks bacaan kita hari ini juga menawarkan sebuah penanda orang-orang yang telah dipersekutukan dengan Allah. Tandanya bukan cap yang kelihatan terus beberapa hari kemudian bisa lenyap. Tandanya adalah keserupaan hidup sebagaimana Kristus hidup. Rasul Yohanes mengatakan bahwa hidupnya adalah hidup yang bersekutu di dalam Kristus. Dan bersama dengan komunitasnya, ia memiliki hidup yang juga bersekutu dengan Kristus. Bersekutu ini bukan hanya sekedar ngumpul bareng, ketawa bareng, makan bareng. Bukan yang seperti itu. Nah, dalam kata bersekutu itu sendiri terdapat makna berpartisipasi, ikut ambil bagian. Dan menariknya, ikut berpartisipasinya adalah dalam bentuk mengimitasi gaya Kristus hidup. Apa itu? Teks kita salah satunya mengatakan adalah kesanggupan untuk hidup di dalam terang. Pesan ini menjadi penting dan bermakna bagi jemaat kala itu karena jemaat pada masa itu hidup
di tengah-tengah kalangan masyarakat yang sangat mengandalkan kehebatan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang kala itu. Akibatnya menjadi tidak mudah bagi umat untuk menjaga ajaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam situasi yang demikian, maka Yohanes kemudian mengingatkan bahwa hidup bersekutu di dalam Kristus adalah bersedia untuk berada di jalan terang, berjalan di jalan terang. Dan berjalan di jalan terang itu mensyaratkan sebuah pertobatan, pengakuan diri sebagai makhluk yang lemah dan terbatas. Namun di dalam kelemahan dan keterbatasan itulah Allah justru menumpahkan kasih dan rahmat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pun kita diingatkan dan membuat kita ikut merenungkan dan berefleksi. Apakah tanda bahwa kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan? Maka firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk hidup di dalam terang yang diawali hidup dalam pertobatan. Apa efeknya? Efeknya hidup dalam pertobatan adalah taat. Taat jika Tuhan menghendaki kita mengampuni orang yang melukai hati kita. Sebab pada dasarnya kita pun manusia yang juga mempunyai kecenderungan melukai hati sesama. Taat jika Tuhan menghendaki kita berbuat baik untuk orang yang tidak kita kenal. Taat jika Tuhan menghendaki kita memahami anak kita yang selalu kontra terus sama kita. Taat jika Tuhan menghendaki kita melewati pergumulan karena sakit penyakit, karena kesulitan ekonomi, atau karena pekerjaan yang tidak menentu. Dan dalam ketaatan itulah sukacita kita pun menjadi penuh. Taat menjadi salah satu penanda bahwa kita hidup bersekutu dengan Allah. Taat menjadi sebuah penanda bahwa kita sedang berada di jalan terang. Mudah? Tidak. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa hidup di jalan terang. Ada banyak hal yang mungkin akan membuat kita patah semangat. Lalu membuat kita memutuskan untuk mencari jalan pintas. Akhirnya emosi negatif menjadi warna utama dalam hidup kita. Emosi negatif membuat kita menjadi racun bagi sesama yang ada di sekitar kita. Orang lain menjadi tidak nyaman berada di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari eratkan pegangan kita kepada lengan yang kekal, supaya kita terus dapat bersekutu di dalam Kristus. Sehingga selalu hidup di jalan terang, meski sekitar kita terus menarik kita ke arah yang berlawanan. Percaya saja, asal kita taat kepada Tuhan, kita tetap berada di jalan terang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami terus mengeratkan pegangan kami kepada lengan yang kekal, sehingga kami terus-menerus hidup dalam bersekutu dengan Tuhan. Kami terus-menerus hidup berada di jalan yang terang bersama dengan Engkau, sebab Engkau memanggil kami keluar dari kegelapan untuk berada di jalan terang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah sepanjang hidup kami hari ini menyatakan terang cinta kasih Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.